Haleluya. Amin. Shalom. Sepi. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Nah, saya mengucap syukur. Lagi-lagi mengucap syukur karena kebaikan Tuhan ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berdiri lagi di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita semua. Kembali kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk kita sharing kebenaran firman Tuhan, berbagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang berbicara tentang kelemahan menjadi suatu kelebihan. Nah, mengapa saya katakan kelemahan menjadi kelebihan, saudara? Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26, di sana dicatatkan Rasul Paulus mengatakan bahwa menggambarkan pilihan Allah itu, ya, bahwa di sana dikatakan yang sebenarnya dilihat dunia bukan itulah yang dilihat Tuhan, gitu ya. Intinya begitu, saudara. Nah, hari ini saya membawa kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14, saudara. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi saudara. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Saudara, di sini dicatatkan 18 tahun bangsa Israel di bawah tekanan dari Raja Eglon, Raja Moab pada waktu itu, ya. Nah, tetapi ketika dia berdoa, ketika bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ya, dicatatkan di sana di ayat yang ke-15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, ya. Ya, berseru dalam artian di sini ya sudah pasti meminta pertolongan karena mereka di dalam tekanan pada waktu itu 18 tahun, saudara, di bawah tekanan Raja Moab. Mereka harus memberikan upeti setiap hasil yang mereka dapatkan, begitu ya. Tetapi ketika berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan yang namanya penolong bagi mereka, yaitu Ehud. Nah, tapi saudara, ada yang unik di sini. Di sana dikatakan bagian yang terakhir, di sana dikatakan bahwa maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Wow, saudara, kalau di sini dicatatkan dalam bahasa aslinya, dia tidak mempunyai tangan, saudara ya. Tangan kanannya tidak berfungsi. Bisa dikatakan mungkin tidak ada tangannya, gitu ya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan tangan kanannya terkunci, saudara. Terkunci. Ya, bisa kita artikan mungkin tangannya tidak ada ya, sehingga dia menggunakan tangan kidal. Ehud menggunakan hanya dengan satu tangannya, saudara. Dan itulah yang dipakai Tuhan. Ya, terkadang kita berpikir, wow, saya tidak sempurna, saya ini lemah begitu ya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya begini. Semua kelemahan yang kita tunjukkan, semua kelemahan yang kita katakan begitu. Tetapi jangan salah, Tuhan memakai dari kelemahan saudara. Ya, kalau kita melihat dari sejarah suku Benyamin, ini adalah Benyamin yang artinya anak kesayangan dari bahasa Ibrani, yaitu anak tangan kanan. Ya, tangan kanan bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani kata Benyamin itu tangan kanan. Ya. Artinya saudara, tangan kanan kalau kita bisa ketahui, dominan tangan kanan itu lebih kuat daripada tangan kiri, betul? Betul ya? Ya, saya juga lebih kuat tangan kanan daripada tangan kiri. Apapun itu udah jelas.
Ya, kecuali memang ada yang dari lahirnya yang memang sudah kidal saudara ya. Tetapi kebanyakan orang-orang, kita di antara kita itu yang memang lebih kuat, lebih dominan itu tangan kanan. Tetapi berbeda dengan Ehud. Dia hanya menggunakan tangan kidal, saudara. Nah, saudara, dalam hal ini kalau kita melihat ya, ada keunikan dari suku Benyamin ini, saudara. Ada sebuah keunikan yang kalau kita pikir secara manusia, nggak mungkin begitu ya. Nah, kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, saudara. Nah, suku Benyamin ini mereka mempunyai tentara itu sekitar 700, itu menggunakan tangan kidal semua, saudara. 700 tentara suku Benyamin itu menggunakan tangan kidal semuanya. Dan mereka bisa mengenai sasaran dengan tepat tanpa meleset sedikit pun. Ke-700 tentara ini ya, dia mampu mengenai targetnya secara tepat sasaran tanpa meleset. Dikatakan tangan kidal semua, saudara, semuanya kidal. Ya. Semuanya kidal. Nah, itu artinya saudara, dalam bagian ini kalau kita melihat pada bagian ini bukan suatu kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan bagi manusia yang dipandang oleh manusia, ternyata di situ dipakai Tuhan secara luar biasa. Terkadang kita tidak sadar, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kita ini seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu, merendahkan diri hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti saudara kita mengeluh dengan apa yang kita tidak bisa. Ya. Banyak orang-orang, kalau saya melihat, karena saya suka olahraga, saudara ya, saya melihat ada atlet yang berkebutuhan khusus, ada yang kakinya tidak ada sebelahnya. Ada beberapa waktu fenomena kemarin, saya bukan fenomena ya, suatu kejadian yang luar biasa, bahwa tim nasional Indonesia yang pemain sepak bola yang kakinya pincang, saudara, itu bermain di luar negeri. Saya baca, luar biasa ini. Talenta yang diberikan Tuhan luar biasa. Kalau kita pikir secara manusia, bagaimana dia mau main bola? Ya, kakinya tidak ada satu, saudara. Ini nasional loh, internasional loh, sampai ke luar negeri sana dipakai. Ya. Secara manusia tidak mungkin. Ada contoh-contoh juga di dalam Alkitab, saudara. Siapa? Raja Daud. Musuhnya berkata, Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau maju melawan aku menggunakan katapel, saudara. Hanya menggunakan katapel, saudara. Tetapi kita melihat kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Kuasa Tuhan sangat luar biasa. Ya. Ketika Daud datang menghampiri Goliat pada waktu itu, meremehkan Daud, saudara. Dia meremehkan Daud. Goliat datang dengan berpakaian lengkap, semuanya dengan pedang, perisai yang dia punya, baju pengamanan yang dia punya, ya, dengan kalau dipikir-pikir ya tidak mungkin lah begitu ya, tidak mungkin bisa mengenai bahkan sampai mengalahkan, menjatuhkan Goliat. Tapi apa kata Daud? Aku datang dalam nama Tuhan Yesus. Aku datang dalam nama Yesus. Dia membawa nama Allah yang luar biasa, saudara. Yang menjadi kekuatan, yang menjadi penopang dalam hidupnya waktu itu. Sehingga dia mampu mengalahkannya. Ya. Saudara, ada cerita kalau pas waktu mungkin waktu kecil ataupun mungkin sekarang ya masih ada mungkin ya.
sebuah film anak-anak ya. Ada dua contoh di sana. Satu yaitu kelinci, satu kura-kura, mungkin saudara tahu. Ya. Bertanding ya, berlari, berlomba lari. Kalau kita pikir ya, kalau kita lihat secara fisik, secara kemampuan, otomatis kelinci yang akan menang, betul? Tetapi di dalam cerita itu, saudara, bukan kelinci yang menang, tetapi kura-kura. Mungkin saudara sudah sadar, mungkin cerita apa ini. Ya. Malahan kura-kura yang menang. Kenapa? Kelinci pada waktu itu dia berbicara demikian. Masih jauh. Tidak mungkin dia bisa mengejar saya. Saya beristirahat saja dulu, tidur. Wow, tidur santai. Tetapi kura-kura karena dia menyadari di dalam kelemahannya, dia terus berjuang dengan tekad yang begitu kuat. Apa kemudian yang terjadi, saudara? Ketika kura-kura sudah sampai di finish, baru si kelinci ini tersadar bahwa dia sudah ketinggalan, saudara. Ya. Kalau itu kita lihat filmnya memang ya film anak-anak, tapi bisa kita tarik makna yang besar dari sebuah kisah ini, di mana seekor kura-kura mampu mengalahkan kelinci dengan tekad yang besar, dengan kekuatan yang dia punya, dengan keterbatasan yang ia punya ya. Ya segimanalah bisa langkahnya kura-kura begitu ya. Tetapi dia mampu mengalahkan kelinci, saudara. Dan apa yang terjadi ketika itu? Penyesalan, saudara. Jangan sampai seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai penyesalan itu menjadi ya datangnya terakhir ya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita sadar akan kelemahan yang kita punya, ya. Marilah kita sadar akan keterbatasan kita supaya hidup saudara dipakai oleh Tuhan. Ya. Tetapi bukan juga, saya tidak bisa, tapi padahal bisa ya saudara. Jangan. Saya nggak bisa. Jangan begitu, saudara. Saya pernah ditegur sama Ci Elis. Tante bilang sama saya, Esra kamu ikut nanti pertemuan wilayah, nanti kamu yang main musik. Dalam aja, tante, saya bilang sama tante saya tidak bisa tante. Langsung Ci Elis bilang, kamu jangan begitu. Kenapa saudara? Saya menyadari, saya sadar ada orang-orang yang lebih yang bisa lah, begitu ya. Tetapi kalau memang kita bisa, saudara, jangan pura-pura tidak bisa, begitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kelemahan kita itu yang dipakai Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus di ayat yang ke-26, ya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang menggagahkan diri di hadapan Allah. Ya. Selalu saya katakan, di sekolah kitab kemarin saya pernah berkhotbah, Pak. Jangan sampai kita memegahkan diri. Karena hidup kita ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia.
Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita melihat di sini tadi Rasul Paulus berkata bahwa apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Ya. Orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang memiliki pengetahuan. Orang bodoh dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang sombong. Saudara. Tapi dalam bagian ini bukan ditekankan kita supaya menjadi bodoh agar dipakai Tuhan. Tidak. Bukan berarti juga kita pura-pura lemah agar kita dipakai Tuhan. Tidak juga begitu, saudara. Jangan salah paham. Ya. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa ingat, saudara-saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Kalau dibandingkan dengan hal-hal yang lain, mungkin lebih banyak orang-orang yang lebih pantas hari ini di sini. Tetapi Tuhan memilih saya dan saudara untuk kita hadir sebagai umat-umat tebusan oleh Tuhan. Karena saudara dan saya dianggap berharga oleh Tuhan. Ya. Jangan selalu berbicara tentang kelemahan. Hari ini saya mau makan apa Tuhan? Saya tidak punya apa-apa ini. Ya. Hari ini saya bagaimana Tuhan? Hari ini saya bagaimana? Hari ini saya bagaimana? Hari ini saya bagaimana? Semuanya kehidupan kita tentang kekhawatiran. Hari lepas hari, bukan sukacita yang datang, tapi khawatir, saudara. Ya. Kalau firman Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir dengan apapun juga. Mari, pada saat malam hari ini, saya ajak kita semua untuk kita tetap memandang Yesus sebagai pusat, sebagai sentral kehidupan ini. Nah, terkadang kita kalau menghadapi sebuah kelemahan, sebuah masalah yang saya katakan, kita hanya fokus ke permasalahan itu. Kita hanya fokus bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara menyelesaikan persoalan keuangan saya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan tentang pekerjaan saya, bagaimana saya menyelesaikan tentang kehidupan saya, keluarga saya. Semua terkadang pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Sehingga kita lupa bahwa ada juru selamat yang sudah berhasil, yang sudah mampu menebus dan mengangkat kita dari kegelapan, memindah. Saudara, kalau kita berpikir ya, kalau kita balik kembali, untuk apa sih Tuhan datang ke dunia ini gitu ya? Dia meninggalkan kerajaannya yang begitu megah, begitu mewah. Kerajaan sorga, saudara. Dia meninggalkan itu semua. Dia rela menyeberang jurang maut, datang ke dunia, mengambil gambar serupa dengan manusia. Dengan segala keterbatasan manusia, dia ambil itu semuanya, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Yesus lahir ke dunia ini, dia tidak punya tempat. Dia memiliki kesusahan yang pertama, saudara. Dia tidak memiliki tempat untuk membaringkan kepalanya. Itulah gambaran kesusahan Yesus yang pertama yang dia alami. Dan di firman Tuhan juga mengatakan dia akan merasakan kelaparan. Dia juga mengantuk, saudara. Tuhan Yesus juga ngantuk. Pada waktu dia berlayar bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus tertidur, di sana katakan ya. Yesus juga bisa ngantuk. Dia mengambil wujud sebagai manusia, mengambil semua permasalahan-persoalan yang kita punya, yang dihadapi oleh kita sebagai umat manusia. Dia rasakan itu semuanya. Makanya saya mau katakan ketika kita berkata, oh Tuhan saya ini hari ini, oh sakit sekali Tuhan. Saya hari ini disakiti, oh sakit sekali hati saya. Maka Tuhan juga berkata kepada kita, saya juga sudah merasakan itu semuanya.
Nah, dalam hal ini saya mau mengajak saudara, dalam hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa jangan selalu fokus kepada permasalahan kita yang sedang kita hadapi di depan. Permasalahan yang sedang kita alami, saudara. Ya. Tuhan juga berkata pencobaan-pencobaan yang kau alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa. Hal-hal yang kita alami hari-hari ini, kesusahan, kesulitan, kelemahan kita hari-hari ini, hal-hal yang membuat kita lemah hari-hari ini, semua udah dirasakan oleh Tuhan. Bahkan pendahulu-pendahulu kita, siapa? Seperti Rasul Paulus. Ya. Kalau kita lihat juga tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita melihat secara pandangan manusia, saudara, tidak ada yang layak untuk berdiri di tempat ini saat ini. Ya, saya mau katakan, kalau kita cari orang yang betul-betul layak, mungkin hanya sedikit kemungkinan ada orang yang berdiri di tempat ini saat ini. Tetapi karena Tuhan tidak memandang apa yang dipandang oleh dunia, maka kita semua hadir di tempat ini. Maka saya juga dapat berdiri di tempat ini. Ya. Kalau di sekolah Alkitab, saudara ya, kalau saya lihat, ini khusus di siswa ya, karena kami tidak bisa menyeberang begitu ya, menyeberang ke area siswi. Kalau saya lihat di area siswa, saudara, mungkin saudara bisa tanya sama Rizky juga, 80% semuanya rata-rata 80% adalah orang-orang yang masa lalunya adalah masa lalu yang kelam. Hanya sedikit yang datang sekolah Alkitab, anak-anak hamba-hamba Tuhan. Ya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki masa lalu yang begitu kelam dengan anak-anak hamba Tuhan, begitu jauh presentasinya. 80% saya katakan siswa sekolah Alkitab Tentena pada waktu itu memiliki masa lalu yang kelam. Dan apakah itu bukan suatu kelemahan? Saudara, itu saya katakan itulah suatu kelemahan. Saya tidak fasih berbicara. Ketika saya di sekolah Alkitab Tentena, oh bagaimana ini Tuhan. Ketika saya puasa, saya berdoa kepada Tuhan, oh gimana ini Tuhan. Ini besok mau khotbah ini, saudara. Besok mau khotbah ini besok pagi, waduh mau gimana ini Tuhan. Saya sampai di kamar mandi juga saya. Tapi tetap saja rasanya, gak tenang ini, deg-degan terus. Kenapa? Karena memang tidak punya tidak fasih berbicara. Ya. Yeremia juga, saudara, seorang yang tidak fasih berbicara. Tetapi apa kata Tuhan? Kita melihat Yeremia pasal pertama ayat yang ke-7. Kita mulai baca dari sana. Yeremia pasal pertama ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Lanjut. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia berkata kepada Tuhan apa ketika Tuhan memilih Yeremia, memanggil Yeremia untuk menjadi hamba, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yeremia bilang, saya ini masih muda Tuhan. Ya, masih muda, terlalu muda untuk menjalankan tugas ini. Saya tidak pandai berbicara juga. Dan tidak punya keberanian untuk berdiri, saudara, di depan.
Waduh, kalau pikir-pikir saudara, ini masih di asrama, lingkungan asrama, saya gemetar kaki saudara. Kan kami setiap malam itu ada baston malam, jadi kita bergiliran hari ini memberikan renungan ya. Seperti berkhotbah begini, kita punya mimbar juga kecil di kamar masing-masing. Jadi kita berdiri sambil berkhotbah juga. Masih terhitung saudara ya. Ini masih dengan teman-teman satu asrama. Saya gemetar saudara. Aduh, gimana ini? Mulai timbul namanya keraguan tentang kelemahan yang saya punya. Gimana ini enggak pasti berbicara. Mau berdiri di depan mimbar, depan orang-orang banyak juga tidak mampu, tidak sanggup. Ya. Tetapi ketika Tuhan mau bekerja, ketika kita punya komitmen, ketika kita punya tekad yang serius kepada Tuhan, kita memandang Tuhan, bukan tidak mungkin saudara semuanya itu bisa diatasi oleh Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan hari ini, malam ini, jangan fokus kepada kelemahan yang saudara punya. Jangan fokus kepada hal yang menjadi bagian kelemahan dalam diri saudara. Ya, saya mau katakan, orang-orang ya, kita semuanya punya kelemahan dan punya kelebihan, betul? Orang yang kita pandang memiliki kelemahan, belum tentu saudara dia punya juga kelebihan yang luar biasa yang tidak kita punya juga. Makanya kami selalu diajarkan di sekolah demikian saudara. Apa yang saya tahu, kamu juga tahu. Bisa juga kamu tahu. Apa yang saya tahu, belum tentu kamu tahu. Dan apa yang saya tidak tahu, kamu bisa tahu. Ya. Dan apa yang saya tidak tahu, kamu juga bisa tahu. Itu artinya apa saudara? Jangan memilih-milih orang, jangan memisah-misahkan orang. Oh, dia tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Jangan pandang seperti itu saudara. Karena apa? Karena di dalam kelemahan yang kita punya, di dalam kelemahan yang teman-teman kita punya, ada kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Katakan ke sebelah kiri kanannya, jangan pandang kelemahanmu. Mari lihat kelebihanmu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Kalau dia masih belum respon, pukul begini saudara. Jangan pandang kelemahanmu, gitu ya. Ada Yesus yang menjadi kekuatanmu, bilang sebagai. Ya. Begitu saudara. Jangan sampai kelemahan ini yang selalu mengikat kita. Kelemahan yang kita punya, jangan sampai menjadi pengikat dalam kehidupan kita saudara. Ya. Begitu ya. Nah, kita lanjut saudara di dalam pembahasan kita di dalam Ehud yang diutus oleh Tuhan untuk berperang ya. Dia mempunyai akal, dia mempunyai keistimewaan yang ditaruh oleh Tuhan. Dia berpikir juga saudara. Dia mungkin berpikir juga gimana caranya saya mengalahkan ini Raja Moab ini. Ya. Tangan saya cuma satu. Gimana ini caranya? Begitu ya. Mungkin secara begini, mungkin begitu yang dipikirkan saudara. Tetapi kalau kita lihat di bagian ini saudara, kita mau lanjut kebenaran firman Tuhan. Di Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranggianannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya
perut raja. Saudara, Raja Moab, Eglon pada waktu itu, dia memandang kelemahan yang Ehud punya. Dia lihat tidak ada pedang di sebelah kirinya, saudara. Karena biasanya kalau tentara, kalau pasukan ya, kalau dia dominan dengan tangan kanan, otomatis pedang itu di sebelah kiri, betul ya? Agar mudah untuk diambil. Tetapi pada waktu itu, saudara, kalau kita melihat di ayat yang kita mundur, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua di ayat yang ke-16, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, disembunyikan di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya, di sebelah sini, saudara. Disembunyikan di pangkal paha sebelah kanannya, ya, di bawah bajunya, saudara. Tidak kelihatan mungkin pada waktu itu. Nah, kemudian lanjut. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ya. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang, tetapi ia sendiri berhenti. Dia memiliki strategi, saudara. Dia menyusun strategi untuk membunuh ini Raja Eglon. Strateginya apa? Yang tidak pernah dipikirkan. Karena apa? Karena Eglon memandang kelemahan daripada si Ehud ini. Dia memandang bahwa dia hanya menggunakan tangan kidal. Dan mungkin pada waktu itu dia juga berkata, saya tidak melihat pedang juga di sebelah kanan, di pangkal paha sebelah kirinya. Sehingga di sana dikatakan dia yang ke-19, bagian yang terakhir, diamlah dahulu, maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Orang yang di depan raja, yang mengawal Raja Eglon pada waktu itu, pergi keluar. Karena dia melihat tidak ada apa-apa yang bisa menakutkan, yang bisa mengkhawatirkan ini raja. Tetapi kita melihat pada waktu Eglon bertindak, saudara, dengan kepintaran yang dia punya, yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, kelebihan yang dia punya, dari kelemahan yang dia punya itu Tuhan menaruh kelebihan yang sangat luar biasa. Dia berpikir secara jernih sehingga ia mempunyai strategi untuk mengalahkan raja, saudara. Kalau kita lanjut di dalam ayat yang ke-22, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Ditinggalkan pedang itu, sudah mati raja. Ya. Raja Eglon ini tidak berpikir panjang bahwa di dalam kelemahan seseorang pasti punya kelebihan, saudara. Begitu ya. Jadi saya mau katakan, jangan sampai, saudara, jangan sampai kita bisa meremehkan orang lain. Dan jangan sampai juga saudara meremehkan diri sendiri. Ya. Jangan sampai saudara itu mengeluh akan kelemahan-kelemahan yang saudara punya. Karena apa? Karena ada kelebihan yang Tuhan taruh, yang Tuhan pakai. Mungkin hari ini saudara belum sadar akan itu. Tetapi mari lihat, mari kita pandang Yesus. Jangan fokus kepada kelemahan yang kita punya. Jangan fokus kepada permasalahan yang kita punya. Jangan fokus kepada orang lain. Jangan fokus kepada kelemahan orang lain. Tetapi ada Yesus yang menjadi pusat, menjadi sentral, menjadi senter kehidupan kita. Ya. Dalam bagian ini selalu saya mengatakan bahwa jangan sampai hal itu menghantui, mengikat kita seperti yang saya katakan tadi. Karena kalau itu sampai mengikat kita akan lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Lagu apa mengatakan? Aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup mengangkat derajat saudara mungkin hari ini.
Kalau di daerah kami saudara ya, di tempat kami, saya pernah ketemu dengan teman saya. Kalau teman sekolah, kalau saya lihat, aduh kasihan ini teman saya ini begitu ya, secara pandangan manusia. Secara pandangan manusia. Kita lihat, oh bagaimana ini nanti nasibnya ini. Tetapi saudara, kalau hari ini dibandingkan dengan saya, kesuksesan dia jauh lebih sukses daripada saya. Kalau dipandang, pandangan saya secara dunia pada waktu itu, oh ini teman ini mau gimana ini. Pas waktu kuliah juga tuh saudara, saya kuliah, saya lihat teman-teman, oh semester 1, semester 2 saya lihat, ini teman ini bagaimana ini gitu ya. Udah kuliah gak masuk, tugas gak dikerjakan, gak dikumpulin. Semua hal-hal dianggap remeh, disepelekan begitu ya. Tetapi hari ini saudara, kalau dipandang secara kesuksesan pada waktu kuliah bekerja begitu ya, dia lebih sukses daripada saya. Saya gagal kuliah. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi bukan kelemahan itu yang Tuhan maksud. Tetapi ada suatu kelebihan yang Tuhan mau pakai untuk hidup saudara. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Karena dalam firman Tuhan berkata, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 3 talenta, ada yang diberikan 4, 5, bahkan lebih. Begitu saudara. Jika saudara hanya diberikan 1 talenta, jangan berkecil hati. Pakai yang 1 talenta itu untuk memuji muliakan Tuhan. Jika saudara punya 5 talenta, jangan sombong dengan talenta yang saudara punya. Tetap memuji memuliakan Tuhan. Tetap meninggikan nama Tuhan dengan 5 talenta yang saudara punya. Yang 1 talenta, tetap pandang Yesus sebagai juru selamat. Jangan pandang kelemahan. Jangan pandang 4 kelemahan yang saudara punya. Tetapi ada 1 kelebihan yang Tuhan mau pakai untuk hidup saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan pada malam hari ini. Kalau kita melihat pada bagian akhir di ayat yang ke-30, 29 dan 30. Di pasal yang ketiga di Hakim-Hakim. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-29, yang ditundukkan di situ adalah orang-orang yang tegap badannya dan tangkas. Itu yang ditundukkan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Ketika bangsa Israel berserah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara ya, selalu kelemahan yang menjadi pusat perhatian kita.